Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rilian Sabita Suri dengan NPM 221305341 dari kelas PGSD 2G. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan mempraktekkan skenario pembelajaran yang telah saya buat. Mari disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau baik. Apakah hadir semua? Pintar, hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi pelajaran dan tanpa halangan suatu apapun. Siapa di sini yang bisa memimpin doa? Oke, ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Anak-anakku semua, materi kita hari ini adalah tentang kalimat tanya. Sebenarnya, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu kalimat tanya? Oke, Sari. Baik, benar ya anak-anak apa yang dikatakan oleh Sari. Tetapi Ibu di sini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa sih? Kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ciri-ciri kata tanya yaitu: yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Yang kedua, kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Yang ketiga, seringkali ditambah dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, atau dimanakah. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terbagi atas 7 jenis, antara lain kata tanya apa, kata tanya siapa, kata tanya kapan, kata tanya di, ke, atau dari mana, kata tanya mengapa, kata tanya bagaimana, dan kata tanya berapa. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang bisa menyimpulkan tidak atau menjelaskan kembali apa itu kalimat tanya dan apa saja jenis-jenis kalimat tanya itu tadi? Oke, Budi. Budi bisa menjelaskan? Baik, sudah benar ya jawabannya. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Setelah itu Ibu akan menjelaskan fungsi dan contoh-contoh kalimat tanya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Yang keempat, kata tanya di, ke, atau dari mana. Kata tanya di, ke, atau dari mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju atau tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Yang kelima, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Yang keenam, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Yang ketujuh, kata tanya berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contoh-contoh kalimat tanya yaitu: yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Yang kedua, siapakah nama presiden pertama Indonesia? Yang ketiga, di mana kamu tinggal? Yang keempat, mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Yang kelima, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Yang keenam, berapa tahun umur ayahmu? Yang ketujuh, kapankah kamu akan berhenti merokok? Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai contoh-contoh kalimat tanya, di sini Ibu akan memberi kalian tugas individu ya, secara mandiri masing-masing membuat 3 contoh kalimat tanya. Setelah itu, kumpulkan di depan dan bacakan di depan
teman-teman kalian. Oke, jadi semua sudah memenuhi tugasnya ya. Ada yang berani maju ke depan untuk membacakan, ada yang masih malu-malu, tapi tidak apa-apa. Kalian sudah benar semua tugasnya, sudah sesuai, sudah bisa menyimpulkan pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah semua sudah paham atau ada yang belum paham? Oke, sudah paham semua ya, alhamdulillah. Jadi untuk tugas di rumah, untuk PR-nya, Ibu meminta kalian untuk membuat ringkasan materi yang sudah Ibu ajarkan tadi tentang kalimat tanya. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa di sini yang bersedia untuk memimpin? Oke, Budi yang memimpin ya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Bye.